Saya ucapkan selamat datang di pertemuan persiapan ujian tengah semester mata kuliah UI UX. Hari ini kita akan coba bahas kembali kira-kira apa saja yang akan muncul di pertemuan terakhir, ya. Pertemuan besok pas hari Senin, ya, kita jadwalkan hari Senin saat ujian itu apa aja yang akan diujikan. Nanti kalian belajar apa saja, tentunya dengan belajar yang lebih fokus akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tanpa berpanjang lebar lagi, ini coba saya bahas dari slide nomor 1. Slide nomor 1 kita belajar mengenai dasar dua hal tadi, user interface dan experience design, dimana user interface design itu kaitannya dengan itu, yaitu adalah bagaimana perancangan komputer, appliance atau perangkat atau peralatan, mesin, komunikasi mobile, komunikasi bergerak, begitu ya, peralatan komunikasi bergerak, kemudian aplikasi perangkat lunak dan juga website, ya. Yang fokusnya ini kaitannya dengan user experience dan interaction, dua hal tadi. Jadi bagaimana bisa berhubungan dengan user experience dan interaction. Nah, kalau agak sulit dalam menelaah user interface design atau bagaimana perancangan antarmuka ini, kalian bisa belajar bahwa perancangan antarmuka ini tujuan sebenarnya adalah di sini, ya, membuat interaksi pengguna itu sederhana dan efisien, gitu. Jadi kalau sudah sederhana dan efisien, maka tentunya akan memudahkan pengguna dalam mengencourage pengguna dalam menggunakan aplikasi atau perangkat yang ada. Jadi nggak cuma software saja, termasuk juga perangkat keras dan yang lain, kayak misalnya mari kita bahas itu adalah handphone, ya kan, ya, stopwatch, smartphone, ya kan, termasuk itu. Kaitannya dengan ini, dalam rangka apa tujuannya itu supaya interaksinya sederhana dan efisien, sesederhana dan seefisien mungkin terkait dengan accomplishing user goals atau mencapai user goals. Perlu diingat, ya, itu namanya user interface design. Jadi perancangan user interface. User interface-nya sendiri apa? User interface adalah sebuah antarmuka, gitu ya. Bahasa Indonesianya antarmuka, atau satu buah sarana, begitu ya, pengguna berinteraksi dengan sistem, yaitu user interface, gitu. Atau bahasa Indonesianya adalah antarmuka. Kemudian apa sih UX, gitu ya? User experience adalah pengalaman pengguna yang didapat saat dia berinteraksi, gitu ya, dengan apa? Dengan sistem atau dengan aplikasi yang dibuat tadi. Nah, yang bagus dan yang jelek itu akan kita sampaikan di slide berikutnya. Ini, ya, tadi apa saja good user interface design, cirinya apa saja? Memfasilitasi tas dari pengguna tadi tanpa menarik perhatian yang berlebihan, gitu. Saya ulangi, ya, jadi dia memfasilitasi penyelesaian tugas-tugas dari user tadi dalam mencapai goals, gitu ya, tanpa menarik perhatian yang berlebihan, itu, ya. Kemudian graphic visual design is often utilized to support usability. Jadi ada kaitannya dengan bagaimana grafik sama visual design itu sering banget digunakan untuk utilize atau digunakan untuk mensupport yang namanya usability atau derajat keterpakaian. Jadi supaya derajat keterpakaian tinggi, maka perlu ada pemanfaatan grafik visual design. Kemudian harus ada namanya keseimbangan, ya, antara technical sama visual. Yang mana visualnya bagus, ya, jangan sampai nanti technicalnya nggak tercapai, gitu, atau technicalnya bagus banget tapi UI-nya atau kaitannya dengan bagaimana tampilan itu jelek, gitu. Ada yang seperti itu. Ini kaitannya dengan user interface design yang ada, gitu, tidak hanya di komputer saja, ternyata ada komputer sistem, ada mobil, ada
usaha komersil. Dan untuk saat ini kita akan fokus pada software system, yaitu mobile app dan website. Kemudian ada fase begitu ya, ada di situ tertulis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, nama 6 fase ya. Dimana 6 fase ini harus diikuti secara sekuensial. Jadi kalau Anda mau bikin graphic interface design nggak bisa langsung gitu ya, harus muncul dari awal dulu, yaitu functionality requirement gathering, ada user analysis, ada information architecture, prototyping, usability testing, graphic interface design. Materi-materinya sudah saya sampaikan secara jelas ya, jangan lupa. Ini juga akan muncul fase dari bagaimana perancangan antar muka pengguna. Yang pertama kaitannya dengan functionality requirement gathering. Apa itu? Kalian harus diminta untuk bisa menyebutkan bahwa di sini fase ini apa, ya, bedanya dengan fase user analysis apa, dan berbeda dengan use information architecture, apa gunanya dia, information architecture. Kemudian apa sih prototyping gitu. Urut-urutannya harus sesuai ya Mas Mbak ya, jadi nggak boleh sembarangan. Dan yang terakhir adalah usability testing. Di sana ada secara detail disampaikan, ada tinggal protokol itu apa gitu. Partisipan ya disuruh ngapain itu ada di situ. Jadi silahkan bagi kalian nanti yang masih belum paham karena ini usability testing, specific thing allowed protocol itu ada jawabannya. Ini ada graphic interface design ya. Bagaimana setelah di prototipe diujikan, kemudian nanti diminta desainkan grafiknya gitu ya. Actualnya gimana? Dasarnya dari mana? Ya dasarnya dari prototyping, usability testing, dan komunikasi dengan pengguna. Termasuk di dalamnya adalah style guides, heuristic, dan sebagainya. Baik, itu bagian pertama gitu ya, dari yang disebut sebagai materi saya ya. Nah, materi yang kedua itu juga terkait dengan tadi bagaimana kita mengenal dari masing-masing pengguna tadi. Kemudian dari pengguna tadi tentunya mereka memiliki yang namanya limitation atau keterbatasan. Nanti kita akan bahas limitation setelah nanti kita bahas usability. Pada usability itu adalah derajat kemudahan begitu dari pengguna menggunakan sebuah produk. Menggunakan dalam sebuah produk itu kaitannya dengan apa? User goal sama task yang dilakukan. Jadi semudah apakah derajat kemudahan itu kaitannya dengan pengguna menggunakan produknya tadi, dilihat dari apa yang disebut sebagai task sama goalsnya. Ya, semakin mudah dia mengerjakan tasknya, semakin mudah juga dia mencapai goals. Sebaliknya kalau semakin susah dia mengerjakan tasknya, tombol yang nggak bisa dipencet dan sebagainya, tulisannya nggak bisa dibaca dan sebagainya, maka akan mencapai goals juga akan sulit. Kenapa usability ini penting? Ini lokasinya di mana sih usability ini? Kalau gambaran saya kemarin itu ada usability adalah di range kedua dari 3 level yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah UI, ya kan? UI itu ada di dalam usability, lingkaran usability. Usability itu dan UI tadi itu ada di dalam lingkaran, ya, disebut sebagai lingkaran UX tadi. UX itu melingkupi semuanya, ya. Jadi user experience itu adalah melingkupi usability, melingkupi juga UI. Interaction between human being and a machine tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan human computer interaction. Ya, sudah kita bahas kemarin ya. Bisa bagus dan juga bisa buruk ya. Nah, kaitannya dengan usability itu adalah kalian harus memahami manusia. Manusia itu memiliki limitation. Nah, limitation itu adalah terkait dengan 5 aspek ini juga ya. Salah satunya adalah 1, learnability, memorability, effectiveness, robustness, enjoyability. Gambarannya learnability itu apa? Nanti saya minta kalian untuk bisa menjawab atau membedakan dengan effectiveness misalnya. Learnability sama memorability itu adalah the ease of becoming effective for a new user. Ada pengguna baru menggunakan aplikasi yang Anda bikin atau peralatan yang Anda buat dan dia itu dengan mudah beradaptasi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena bagaimana Anda menyajikan perangkat baru itu menyerupai perangkat yang lama. Contohnya sudah pernah saya sampaikan ya, bagaimana Anda
menganalogikan sebuah tempat belanja gitu ya. Kalau Anda belanja, datang parkiran, masuk ke ruangan, masuk ke tempat belanja itu, kemudian mengambil barang-barang, masukin ke kartnya itu dibawa ke si kasir, melakukan proses pembayaran dan selesai gitu ya. Nah, bagaimana orang bisa menggunakan, mengaplikasikan teknologi analogi tadi ke dalam sebuah bentuk online shop gitu ya, atau e-marketplace gitu, dimana itu ada pasar dan masing-masing di pasar itu ada ada seller, dan buyer juga bisa sembarang membeli di situ dan bisa melakukan check out di satu tempat atau payment, kirim ke dalam satu tempat yang sama. Kemudian yang kedua katanya predictability of response, jadi respon dari pengguna itu sudah diprediksi begitu ya, kira-kira apa yang dia akan lakukan dengan memberikan gambaran dia ada di mana, mengarah ke proses yang mana, setelah itu apa, jadi pengguna tahu. Generalizability adalah extend knowledge ke aplikasi atau ke situasi yang lain. Jadi kalau sudah dia menggunakan sebuah aplikasi, misalkan ngetik ya, atau kurang lebih ada beberapa fitur, di mana fitur tersebut itu kurang lebih ya, kalau seperti ini step pertama, ini step kedua, ini sudah tergambarkan. Jadi dia tidak perlu lagi melakukan pembelajaran jenis baru. Effectiveness dan robustness adalah kaitannya dengan bagaimana ada error itu dia tidak bisa, misal ini kemarin saya berikan contoh itu adalah salah satunya saat saya sudah pesan Gojek dan saya meng-cancel itu nggak bisa gitu, karena saya salah klik itu saya salah gitu. Saya salah ngeklik, kemudian saya sadar saya salah, saya mau mengembalikan status kembali lagi ke awal, tapi nggak bisa. Nah itu artinya tidak recoverability-nya tidak maksimal gitu. Ada sih opsinya, cuma beberapa detik dan itu harus scroll ke bawah. Nanti saya kasih contoh. Scroll ke bawah dan itu menyulitkan. Kita bahas juga. Responsiveness, bagaimana speed of communication saat saya klik tombol itu memberikan respon atau dia harus nunggu dulu. Nah, itu. Jadi jangan sampai itu tidak dimunculkan sehingga orang ngeklik tombol itu beberapa kali karena tidak mendapatkan efek yang dia mau gitu. Harusnya kan kalau tombol dinyalakan, ya, tombol nyala, lampu nyala gitu kan. Jadi punya atau dia punya pengetahuan itu tadi. Saat diklik berarti itu lampu nyala. Saat dimatikan berarti klik ini, berarti ini adalah mengindikasikan bahwa tombol lampu ini adalah di situ. Task completeness yaitu mensupport bahwa proses-proses yang sudah dilakukan tadi ya, kalau dia sudah sampai ya dia sudah mendapatkan informasi. Jadi jangan sampai nanti digantung ya pengguna, setelah selesai melakukan pembayaran selesai nggak ada informasi bahwa Anda telah sukses melakukan pembayaran, nggak ada. Nah itu jelek sekali. Terakhir adalah kaitannya dengan enjoyability, ini usability tapi yang kaitannya dengan kemewahan ya. Semakin sampai pada enjoyability maka itu mewah ya, atau sesuatu yang bagus gitu, yang mahal. Pengguna tuh puas mendapatkan atau mengalami. Biasanya di game sih biasanya kayak gini. Dia puas nggak sih main game itu, atau seberapa puas dia sih scrolling list of videos yang ada di TikTok. Ini luar biasa ya, kalau Anda sudah sampai ke sini artinya bisa merancang produk semacam ini, itu saya rasa Anda ya, contohnya aja misalnya Anda merasa enjoy terhadap sebuah perangkat, maka artinya sudah melewati tahapan usabilitas yang bagus gitu ya. Kemudian usability sendiri ada risetnya ternyata ya, nanti kita bahas kayaknya dengan UX design research atau UX design research ya, memang UX research begitu ya, tapi itu di akhir makanya ada waktunya. Nah ini kaitannya dari usability research, ini penting sekali, tujuannya adalah merancang tadi. Kalau UX research itu biasanya adalah digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap dan produk yang sudah ada. Ada 3 macam qualities metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi produk usability, dan juga ada yang bisa digunakan untuk mendesain produk dengan indikator adalah good usability.
tiga hal tadi. Kemudian jangan lupa juga ada disiplin ilmu, psikologi, engineering, art, linguistik tentunya yang kaitannya dengan usability karena dia interdisiplin. Kalau di beberapa tempat yang saya tahu di Tokopedia misalkan UX researchersnya itu sendiri malah mayoritas dari orang psikologi gitu. Bukan dari orang-orang komputer malahan ya, tapi ada juga orang komputer, tapi biasanya minoritas. And usability expert should be combination, ada kombinasi dari itu, psychologist, engineer, and artist. Kalau satu orang ya dia harus punya tiga hal tadi. Kaitannya dengan oke. Dan ini standarnya 9241. Kemudian kenapa itu penting? Kemarin kita sempat bahas yang pertama kaitannya dengan bisa kalah saingan kalau dia tidak bagus gitu ya usability-nya. Mending saya pakai yang A daripada yang B. Kenapa yang B itu enggak ini. Ada juga trigger yang lain yaitu adalah promo. Saya lebih suka ke situ karena promo tadi. Tapi promo itu hilang, selesai. Kenapa? Karena usabilitasnya rendah, orang nggak mau pakai. Yang kedua adalah kaitannya dengan kerugian finansial ya. Jangan lupa terjadi kerugian finansial, sudah ada di slide, Anda bisa lihat. Contohnya apa? Anda baca aja. Kemudian ini juga sama. Bisa ada namanya ujian, jadi pengujian terkait dengan usability. Dan ini termasuk dalam development proses, tapi sering sekali ditinggalkan juga. Idealnya dilakukan ya, ada verifikasi dan sebagainya. Kemudian perbaikan, update dan sebagainya. Kemudian ada dokumentasi. Oke, itu ya kaitannya dengan apa yang disebut sebagai usability. Kita coba lanjutkan kembali materinya. Tadi kita sudah masuk ke human qualities. Dimana human qualities ini penting sekali untuk bisa kita ketahui terkait dengan keterbatasan atau apa yang membuat mereka atau apa aja faktor yang mempengaruhi dari seorang pengguna itu bisa mendapatkan informasi dari apa yang sudah kita rancang, yaitu di UI dan UX -nya tadi ya. Ada manusia, jadi manusia itu beda dengan mesin, sudah kita sampaikan kemarin ya. Jadi bagaimana cara mereka berpikir itu berbeda dengan cara berpikir mesin. Nah, manusia itu punya tiga hal. Yang pertama cognitive psychology, yaitu bagaimana sensesnya itu, indera yang dimiliki. Kemudian juga setelah indera yang dimiliki, mereka akan memasukkan ke akal gitu ya. Nah, itu ada mekanismenya. Nah, cukup banyak ya, nanti akan kita bahas berhubungan dengan itu. Senses yang cukup ada 5 senses, ada mechanism of reasoning. Kemudian qualities of human or part of genetical heritage. Jadi secara fisik itu manusia itu ada faktor yaitu genetik gitu ya. Tinggi, rendah, pendek, gemuk, kurus dan sebagainya itu genetik. Kemudian jangkauan jari dan lain sebagainya itu juga ada termasuk di situ. Nah, harus bisa memahami bahwa rata-rata ukuran jari dan sebagainya yang ada di Indonesia gimana. Dan ada juga tangan dominan dari pengguna itu apa. Kemudian secara genetik tadi ya, selain itu ada yang mempengaruhi, yaitu cultural factor yang mempengaruhi tindakan kita. Itu 2, 3 ya. Yang pertama cultural factor itu apa saja? Belief ya, ada agama, language, art, seni, attitudes, itu adalah sikap. Kemudian tools, ada perangkat yang ada di sekitar kita yang kadang kita nggak tahu itu awalnya apa gitu, nggak tahu. Nah, saat itu dibuat dalam bentuk software kadang membingungkan gitu ya, termasuk itu. Building, lingkungan gedung-gedung itu ya, rumah bentuknya, bentuk gedungnya. Kemudian antarmuka pengguna juga itu ya termasuk cultural factor. Kemudian ada cultural evolution. Bagaimana cultural evolution itu adalah perubahan sikap terkait dengan perkembangan teknologi yang ada. Contoh misalkan respon manusia merespon suara ding gitu ya di HP, atau telepon, suara telepon ada ringtone gitu kan, dia langsung biasanya memfokuskan ke ringtone dulu ya dibanding dengan manusia yang ada di depannya, sering sekali seperti itu. Kemudian bagaimana kita menseleksi perhatian kita supaya tidak tertarik pada iklan gitu ya, iklan di TV atau di internet. Dan bagaimana manusia itu ada kualitasnya secara umum seperti apa, bagaimana
pandangan atau sight mata manusia. Paling penting ya di kita, tentunya ini yang paling bisa membuat atau merangsang supaya manusia itu mendapatkan respon yang sesuai gitu ya. Kemudian manusia bisa melihat dua, yang pertama gerakan bentuk ya, dua gerakan bentuk, dan ada juga warna gitu ya. Nah, kaitannya dengan warna, nanti warna yang sesuai itu kombinasi warna yang pas apa, menyebabkan apa, kesannya apa, itu nanti kita bahas. Tapi untuk saat ini enggak ya. Jadi yang penting kalian tahu dulu sensus manusia itu kayak apa. Kemudian dia bisa mengevaluasi kaitannya dengan jarak antar objek yang ada. Ya, jarak objek tertentu lebih dekat dari objek yang lainnya, karena dia bisa mengevaluasi itu. Kemudian ada Gestalt law, sangat penting. Kalian nanti akan ada pertanyaan terkait ini. Apa pentingnya sih Gestalt law itu kan untuk user interface design? Itulah dengan adanya hukum-hukum yang ada di Gestalt law itu, kalian bisa merancang bahwa informasi itu tersampaikan tanpa harus ditulis gitu ya. Harus kasih visual kayak gini aja. Ini apa? Salah satunya adalah shapes yang berdekatan satu dengan yang lain dianggap sebagai satu grup. Ya, ini ya. Dan ada yang mirip itu dianggap satu grup. Kalian otomatis menggrupkan yang ada lingkaran di tengah itu dibanding dengan yang tidak ada. Kemudian ada juga yang dihubungkan dengan tali itu memiliki keterkaitan dan itu dikelompokkan jadi satu biasanya. Karena warnanya mungkin beda tapi sama ini dikasih apa sih? Kasih tali, dikasih penghubung. Nah, berarti mereka satu hubungan gitu ya gambarannya. Kemudian kalau satu area itu ditutup ya dibanding dengan area yang lain, maka yang ada di dalam tutup itu adalah satu kelompok yang sama atau klaster yang sama. Kemudian cara membaca manusia gimana, itu tidak bisa kalian mungkin kalau kalian tahu proses membaca manusia itu tidak word by word ya, tapi dari pola kalimat, pola kata pola huruf yang ada. Jadi contohnya di sini adalah hello world. Hello world meskipun tulisannya terjumbled gitu ya. Jumbled itu adalah tidak beraturan, tapi sama otak manusia itu dengan mudah dibaca itu tadi. Kemudian capital letter apa, sifatnya melambangkan apa, itu akan menyebabkan kesan apa ada di situ juga. Bagaimana cara manusia mendengarkan? Nah, dia bisa mengidentifikasi jarak, arahnya, dan gerakannya. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana sih UI itu dibangun gitu ya. Salah satunya dia memanfaatkan yang namanya hearing tadi, alarm ya kan, suara ding gitu kan. Kemudian bagaimana sih merancang sebuah antarmuka di mana dia lingkungannya sangat berisik gitu. Kemudian apalagi besok ya, mungkin antarmukanya pengguna itu sudah mengarah ke Google Talks, Google Assistant itu ya, dia mana Siri atau Google Assistant atau apa itu ya, Alexa dan lain sebagainya. Sekarang antarmukanya tinggal ngomong saja. Kemudian ada other senses ya, tentunya Anda harus bisa tahu bahwa di sana ada other senses yaitu touch. Nah, touch UI sendiri ada gesture dan sebagainya, pengembangannya sangat banyak. Nah, di tugas kalian juga sudah ada. Kemudian haptic senses gitu. Oke. Maksud bagaimana berinteraksi dengan keyboard yang bukan keyboard fisik ya. Jadi keyboardnya keyboard yang tadi kaitannya dengan human quality. Sekarang kita masuk ke learning ya. Learning di sini bagaimana proses seorang manusia itu bisa mendapatkan informasi. Salah satunya dari belajar tadi. Human senses digunakan untuk memfilter informasi. Contoh misalkan itu tadi. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Kurang lebih Anda sudah tahu bahwa ada sinyal yang kuat sama sinyal yang kuat. Biasanya ada sinyal kuat dan lemah. Yang kuat itu menjadi perhatian yang lebih begitu ya dari yang ada. Kemudian yang namanya
batasan manusia adalah memfilter itu supaya nanti informasi yang utama saja yang bisa masuk. Nah itu mencegah manusia overload dengan informasi. Contohnya kemarin kalian sudah lihat video yang Monkey Business Illusion itu, di mana dia membatasi gitu ya, bahwa manusia itu bisa mengetahui, bisa address lebih dari satu prioritas perhatian, bisa visualnya, bisa suaranya, atau yang lain. Tapi kalau lebih dari itu nggak bisa. Ya itu kaitannya dengan stimulus threshold gitu ya. Apa aja yang menjadi perhatian manusia? Yang pertama yang menarik, dan juga sinyal dari bahaya, tanda bahaya, dua hal tadi. Kemudian ada bagaimana sih perhatian itu dimunculkan. Perhatian dimunculkan itu dengan conscious effort, jadi dengan usaha yang conscious atau sadar gitu ya. Harus memfokuskan diri. Saya ada nih adik kalian yang berisik di belakang saat kuliah. Nah, kalian memaksakan diri untuk fokus ke materi kuliah saya karena lebih penting ya. Sehingga apa yang ada di lingkungan sekitar tidak menjadi penting. Termasuk kaitannya dengan bagaimana motivasi seseorang dalam mendengarkan sinyal-sinyal yang lemah. Unmotivated atau tired person ya bisa juga sama, udah kecapean, tidak termotivasi, maka dia tidak akan bisa mendapatkan atau menerima materi dengan baik begitu ya. Maka perlu adanya coffee sama smoke ya, merokok. Mohon maaf yang kedua. Memori juga sama. Jadi bagaimana orang bisa merecall memori, caranya gimana? Jadi ini sangat penting sekali. Ability to use memory and recall are essential. Even most simple routine require use or memory. Jadi yang paling simple kegiatannya itu tetap memanggil memori. Nah, memori sendiri ada long term sama short term. Long term itu luar biasa ya kapasitasnya. Tapi untuk memasukkan ke long term memori itu sangat berat, susah gitu ya. Kemudian manusia itu sering itu rekapitulasi, sering sekali lupa, bahkan sering merekapitulasi saja, kurang lebih sering lupa ya, sering lupa. Kemudian short term memory memiliki kapasitas kecil. Ini yang long term kapasitasnya luar biasa, tapi yang short term dia lebih kecil lagi. Maka kalau kalian belajar dalam satu hari itu tidak boleh lebih dari 8-10 jam, karena lepas dari itu pasti ada yang tercacat. Kalau belajar satu hari 2 jam, biasanya 2 jam itu akan terekor dengan baik, dan kalau kalian melakukan effort yang lebih gitu ya dalam mengingat, maka itu akan masuk ke long term. Tapi ada juga yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Human ada reasoning ya di situ, ada gather information using their senses, ada filter information, ada learn scan, absorb information, kemudian memory dan kemampuan untuk merecallnya tadi. Kemudian bisa mengadaptasikan kurang lebih apa yang sudah didapatkan tadi dengan situasi yang baru. Dan dari reasoning itu kita bisa melakukan banyak sekali problem solving ya, metode itu ya. Kemudian untuk reasoning sendiri ada 3 macam, deductive reasoning, inductive, sama adaptive. Nah, ada cukup banyak ya, contohnya bisa dilihat nanti di slide ya. Deductive itu apa? Berdasarkan dari premis. Selama musim dingin di luar tuh dingin ya. Selama musim winter ya dingin ya, jelas ya. Luar dingin, kayak hujan, di luar hujan. Jadi kalau di luar sedang hujan, maka kalau kita keluar pasti basah gitu. Itu udah jelas ya, nggak perlu kita ternyata benar basah gitu. Dengan adanya deductive tadi kita bisa. Kemudian ada if it's cold also, di luar tuh dingin, kalau kita keluar ya tentunya pasti dingin. Nah, untuk itu kesimpulannya adalah saat itu hujan atau saat itu dingin, maka kita nggak perlu keluar karena akan basah. Deductive logic does not apply well in this situation. Jadi misalkan ini ada kelemahannya juga sih, tapi dari definisi yang ada, misalkan winter itu apa, cold itu apa. Menurut satu orang itu dingin tuh kayak gini, ini menurut beberapa orang ini nggak dingin gitu. Inductive ada yang lain, itu adalah based on generalization window observation. Jadi bagaimana dia membuat generalisasi dari sebuah fakta yang
ada tapi nggak banyak gitu. Each of 10 elephants observed have drunk. All elephant have drunk. Jadi dari 100 gajah yang dia lihat itu punya gading, terus dia menyimpulkan bahwa semua gajah punya gading, padahal ada juga gajah yang tidak punya gading. Inductive reasoning often lead to wrong. Jadi dia itu populasinya kurang banyak intinya gitu. Bisa jadi nanti 101 gajah nomor 101 itu nggak punya gitu. Dicari aja 1000 gitu. Caranya gimana supaya bisa pakai random sampling. Often will still get result acceptable to reliability. Jadi tapi seringkali masih bisa reliable lah, tapi itu kurang lebih yang disebut sebagai induktif. Induktif apa ya? Jadi kalian istilah. Kalau di sini abduktif. Nah ini abduktif tuh kadang sebab akibat itu ya. Jadi misalkan orang itu tidak makan yang sehat, maka dia akan sakit. Kalau seorang yang sudah sakit, tentunya kita tahu bahwa dia nggak makan makanan yang sehat, padahal itu belum tentu benar, ya nggak? Gitu. Jadi bisa saling misleading atau kurang lebih. Ya. Learning upskill, jadi ini proses yang terus menerus kita lakukan, yaitu learning dan unlearning. Dan itu akan kalian lakukan terus. Nah ini kalau terus-terusan kalian lakukan, otak kalian akan terbiasa dan mendapatkan banyak sekali manfaat itu ya. Salah satunya adalah ya kalau otot terbiasa tentunya dia lebih kuat, otak kalian akan lebih kuat gitu. Ini teori-teori pembelajaran saya rasa perlu digunakan untuk pengayaan aja. Nah terkait dengan itu bisa nanti kalian baca. Saya rasa ini juga akan muncul kurang lebih misal saya tanya ya. Formulasi dari learning model apa saja? Experimentation, feedback, forming, conceptual model. Ini apa aja? Experimentation adalah eksperimen, percobaan. Feedback itu nanti feedback gimana rasanya itu garam, asin dan itu. Forming jadi pengalaman orang kalau feedback. Forming a conceptual model, jadi membentuk model yang konseptual. Kemudian konseptual model ini dibangun gitu sehingga orang bisa melalui ini tanpa eksperimentasi, tanpa feedback dan repetisi ya diulang-ulang jadi dia ngulangi terus. Pasport ya banyak hal yang kita lakukan terus berulang terus, yaitu akan mendapatkan permanent learning result. Ada banyak ya tipe pembelajar, yaitu visual, auditive, kinesthetic. Visual ya berdasarkan ini ya, gambaran visual itu trigger yang paling bagus manjur untuk orang tersebut masuk. Ada juga yang cuma dengerin suara ya. Suara aja masuk, tapi kalau lihat orangnya nggak lihat video nggak, tapi kalau suara saja dia bisa mendapatkan hasil maksimal. Kinestetik itu ya atlet olahraga biasanya, jadi belajar dengan melakukannya gitu ya. Saat dengerin dosen ngomong dia nyatet, nah itu bisa jadi seperti itu. Nah kalau mau lebih kuat ya 3 ini harus dikombinasikan. Oke, seperti itu. Ini perlu diketahui bahwa ada special group yang kita harus aware, di mana dia ada the elderly, jadi orang-orang yang sudah sepuh gitu, tua, anak-anak gitu, dan juga disabled person. Untuk itu perlu ada prediksi kan di beberapa tahun ke depan pengguna handphone ya yang zaman sekarang itu TikTok kan besok jadi mungkin udah tua, itu kan mereka tetap pakai ya namanya perangkat lunak. Nah itu artinya perlu juga diantisipasi. Oke, itu ya apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi atau ringkasan materi. Saya ucapkan selamat mempersiapkan diri ujian besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.